rekan-rekan semua, apa kabar kalian? Mudah-mudahan kalian selalu sehat ya. Kembali lagi di channel Riang Film, channel yang membahas seputar ringkasan alur cerita sebuah film. Oke, di video kali ini saya akan mencoba membagikan informasi alur cerita mengenai sebuah film yang berjudul Mechanic Resurrection. Film ini masih dibintangi oleh aktor utama yaitu Jason Statham. Sedikit informasi, film ini mendapatkan ranking 5,7 di IMDb. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Setelah selamat dari ledakan bom di pom bensin pada film pertamanya, Arthur Biosop lalu pergi bersembunyi di Brasil. Di sini, dia tinggal di sebuah kapal dan hidup damai layaknya orang biasa. Kemudian, pada suatu hari ketika dia sedang bersantai di sebuah restoran, dia didatangi seorang perempuan yang menawarkannya pekerjaan untuk membunuh orang lagi. Dan tentu saja dia menolaknya. Namun perempuan itu mengancam akan membongkar penyamaran Biosop di Brasil, sehingga perusahaannya dulu bisa memburu Biosop lagi. Mengetahui hal ini, Biosop langsung memfoto perempuan itu, dan kemudian perkelahian pun terjadi antara Biosop dan anak buah perempuan itu. Setelah mengalahkan anak buah perempuan itu, Biosop lalu melarikan diri dengan melompat pada kereta gantung. Namun sialnya, dia masih saja dikejar oleh perempuan itu. Tak tinggal diam, dia lalu melompat ke orang yang sedang terbang, dan Biosop berhasil melarikan diri dari kejaran perempuan itu. Kemudian cerita pun berpindah ke pelabuhan tempat kapalnya berlabuh. Biosop melihat bahwa kapalnya itu telah digeledah oleh orang-orang yang tidak dikenalnya. Merasa tempat tinggalnya itu tidak aman lagi, Biosop langsung saja meledakkan kapalnya itu beserta orang-orang tadi. Setelah itu, Biosop lalu pergi ke tempat tinggalnya yang lain di daerah pelabuhan. Setelah sampai, dia lalu mengeluarkan kotak yang berisi uang, senjata, paspor yang dia simpan di situ, lalu memasukkannya ke dalam tas dan pergi dari situ. Singkat cerita, Biosop kabur dari Brasil lalu pergi ke Thailand, mengunjungi teman lamanya yang bernama May di sebuah pulau kecil dan berencana untuk bersembunyi di pulau itu. Setelah mengobrol dengan May, Biosop lalu diantar ke kamar yang pernah dia tempati. Sesampainya di kamar itu, Biosop lalu mengeluarkan koper yang dia simpan di lantai. Koper itu juga berisi paspor dan senjata. Setelah malam tiba, dengan bekal foto perempuan yang tadi dia ambil, dia lalu mencari informasi tentang siapa orang yang sedang mengajarnya. Dan kemudian dia menemukan bahwa perempuan tadi adalah anak buah dari seorang yang bernama Crane. Cerita pun berlanjut di suatu malam, di mana May mendatangi Biosop dan meminta bantuan agar menolong seorang perempuan yang sedang disiksa oleh pacarnya di atas kapal dekat pantai di pulau itu. Awalnya Biosop menolak karena merasa itu adalah urusan pribadi mereka. Namun berkat bujukan dari May, Biosop lalu pergi mendatangi kapal tersebut. Sesampainya di kapal itu, ketika mau menolong perempuan itu, perkelahian pun terjadi dan tidak sengaja membunuh laki-laki itu. Kemudian membawa perempuan itu kepada May yang menyusul dengan perahu. Ketika Biosop sedang memeriksa kapal itu, dia menemukan handphone dengan fotonya berada di sana. Kemudian setelah membakar kapal itu, dia lalu pergi menemui perempuan yang diselamatkannya tadi. Di sini, perdebatan pun terjadi antara Biosop dan perempuan itu. Diketahui perempuan itu bernama Gina, yang ternyata orang suruhannya Crane untuk mendekati Biosop. Namun Gina menjelaskan bahwa dia tidak bekerja untuk Crane, namun dia melakukan ini karena ancaman dan paksaan dari Crane. Pada keesokan harinya, Biosop mencari informasi tentang siapa Gina sebenarnya. Ternyata Gina merupakan seorang ketua relawan dalam sebuah organisasi yang bekerja menampung korban jual beli manusia. Mengetahui hal ini, Biosop lalu menemui Gina dan berbincang dengannya. Dalam perbincangan ini, Gina menjelaskan bahwa dia dipaksa oleh Crane untuk mendekati Biosop dengan ancaman akan membunuh semua orang di lembaga organisasi yang dia kelola, termasuk anak-anak yang ia rawat. Karena hal inilah, Gina mau tidak mau mengiyakan tawaran dari Crane. Lalu Biosop pun mempercayai Gina.
dan semakin lama mereka pun semakin dekat dan jatuh cinta. Namun hal itu tak berlangsung lama. Suatu hari di pulau itu didatangi oleh anak buah Crane yang menyamar sebagai polisi untuk membawa Biosop dan Gina. Tak tinggal diam, Biosop pun mencoba melawan. Namun karena kalah jumlah, Gina berhasil dibawa oleh anak buah Crane. Setelah ditodongkan senjata oleh anak buah Crane, Biosop pun menyerah, berpindah ke Bangkok, Thailand, di mana Biosop mendatangi sebuah rumah untuk memenuhi panggilan dari Crane. Singkat cerita, setelah diperiksa, Biosop disuruh duduk, dan tanpa disadari, bangku yang dia duduki ternyata sudah dipasangkan bom di bawahnya. Tak lama kemudian, Crane pun menemui Biosop. Namun karena bomnya, Biosop tak bisa melawan dan hanya mendengar apa yang Crane katakan. Di sini, Crane memberi Biosop sebuah misi untuk membunuh 3 orang pedagang senjata dan membuatnya seperti kecelakaan. Dengan imbalan, Crane akan membebaskan Gina kalau misi sudah selesai. Karena mengancam akan membunuh Gina, maka Biosop pun mengiyakan apa yang Crane perintahkan. Akhirnya, misi pertama pun dijalankan. Di misi pertama ini, Biosop ditugaskan untuk membunuh seorang laki-laki yang bernama Krill yang berada di sebuah penjara di Malaysia. Biosop kemudian membuat bom yang ia sembunyikan dan membuat tato untuk menyamar sebagai seorang penjahat. Setelah mempersiapkan semuanya, Biosop lalu melakukan aksinya dengan membuat keributan dengan polisi di jalanan, dan akhirnya dia ditangkap. Berkat tato tadi, polisi salah mengira kalau Biosop merupakan buronan yang sedang diburu di Malaysia dan memasukkannya ke dalam penjara yang sama dengan Krill berada. Setelah di dalam penjara, Biosop lalu mendekati Krill dengan cara menyelamatkan dia dari orang yang akan membunuhnya. Melihat hal ini, Krill lalu tertarik dengan Biosop dan mengajak dia untuk makan malam di ruangannya. Pada sore hari, Biosop lalu dibawa ke tempat Krill berada. Di situ, mereka melakukan perbincangan, di mana Krill mengajak Biosop untuk menjadi anak buahnya yang akan melindungi dia dalam penjara. Tapi tanpa Krill ketahui, Biosop punya niat lain. Memanfaatkan kesempatan, Biosop lalu mengambil sebuah tongkat dan mencekik Krill hingga pingsan. Setelah Krill pingsan, Biosop lalu mencampurkan obat dan membuat Krill minum hingga overdosis lalu mati. Keributan pun terjadi di penjara setelah mengetahui Krill sudah mati. Tak mau menyia-nyiakan kesempatan yang ada, Biosop lalu meledakkan tembok dengan bom yang sudah ia persiapkan, lalu kabur dari penjara dengan melompat ke laut dan menyelam menuju kapal yang sudah diperintahkan Crane untuk menjemput Biosop. Singkat cerita, misi pertama pun sukses, dan Biosop menyiapkan untuk melakukan misi kedua, yaitu membunuh Adrian yang berada di Sydney, Australia. Kemudian, Biosop pun melakukan pengamatan dan mencari tahu apa saja aktivitas Adrian setiap hari. Dari situ, dia mendapat sebuah informasi bahwa Adrian selalu berenang di kolam di atas gedung itu. Setelah itu, Biosop lalu memanfaatkan hal itu untuk menjalankan misinya. Dia lalu menyamar dan masuk ke dalam gedung itu, keluar lewat jendela lalu memanjat ke atas. Sesampainya di kolam itu, Biosop lalu melubangi kaca kolam itu dan memasukkan semacam bahan kimia yang membuat kaca kolam renang itu retak. Dan karena hal itu, Adrian pun jatuh dan tewas. Singkat cerita, Biosop pun dapat menghubungi Gina karena telah menyelesaikan 2 misinya. Tak tinggal diam, Gina lalu memberikan Biosop petunjuk dan menunjukkan nomor kapal tempat Gina disembunyikan. Memanfaatkan informasi dari Gina, Biosop lalu mencari tahu posisi kapal tersebut, lalu pergi menggunakan helikopter untuk mengejar kapal itu. Setelah itu, Biosop lalu menemukan kapal itu, dan secara diam-diam dia masuk untuk membawa Gina yang disembunyikan oleh anak buah Crane. Namun sialnya, karena kalah jumlah, Biosop pun dilumpuhkan dan ditahan oleh Crane. Atas aksinya itu, Crane lalu mengancam akan membunuh Gina dan menyuruh Biosop untuk pergi menyelesaikan misi yang ketiga. Karena kesal, Biosop lalu menghajar anak buah Crane, lalu kembali melompat ke laut
dan menyelam menggunakan alat yang sudah dia persiapkan. Tempat pun berpindah ke Bulgaria, di mana Biosop sedang merencanakan misi yang ketiga untuk membunuh seorang yang bernama Max yang tinggal di sebuah bukit dengan penjagaan yang sangat ketat. Biosop pun tidak kehabisan cara. Dengan memanfaatkan prosedur darurat, Biosop lalu pergi ke rumah sakit dan menembak anak buah Max dari kejauhan dan diam-diam menumpang helikopter yang pergi untuk menyelamatkan anak buah Max yang tertembak. Setelah berhasil masuk, Biosop lalu menghajar penjaga dan masuk ke dalam ventilasi udara, sedangkan Max lalu pergi bersembunyi di dalam bengkel. Namun setelah Max masuk ke dalam bengkel, hal tak terduga terjadi. Dia menemukan Biosop sudah di dalam bengkel itu dan mendorongkan pisau kepada dirinya. Di situ mereka melakukan perbincangan. Di perbincangan itu, Biosop mengatakan bahwa Crane lah orang yang ingin membunuh Max. Namun karena tidak mau diperalat oleh Crane, Biosop lalu mengajak Max untuk bekerja sama membunuh Crane. Mendengar hal itu, Max langsung setuju dan mereka pun langsung berencana untuk menyebak Crane dengan cara seolah-olah Max sudah mati, sehingga Crane akan datang mengambil kapal selam yang Max miliki. Setelah itu, rencana pun dijalankan, di mana Max pergi ke tempat kapal selam yang dia miliki. Dan setelah tiba di sebuah jembatan, Biosop lalu meledakkan bom yang membuat Max jatuh ke dalam air. Dan ternyata Biosop menyelam lalu menyelamatkan Max dan membawanya ke pinggir pantai untuk bersembunyi. Dan benar saja, Crane lalu percaya Max sudah tewas karena ledakan itu dan menyuruh anak buahnya untuk pergi mengambil kapal selam yang Max miliki. Tanpa mereka ketahui, Biosop telah menyiapkan jebakan dan bersiap-siap menghabisi mereka semua. Tak lama kemudian, anak buah Crane pun tiba di lokasi tempat kapal selam itu berada. Dan aksi tembak-tembakan pun terjadi. Dan dengan cepat menuju ke kapal Crane berada dan berusaha untuk merebut Gina kembali. Beruntungnya, Biosop dapat dengan mudah melumpuhkan anak buah Crane. Tapi sialnya, karena melawan, Gina tertembak di perutnya. Melihat hal itu, Crane pun langsung membawa Gina untuk memancing Biosop dan berencana untuk meledakkan kapal itu. Mengetahui kapalnya akan meledak, Biosop yang akhirnya bisa bertemu dengan Gina langsung membawa Gina ke kapsul penyelamat dan mengeluarkan Gina dari situ. Melihat Crane yang ingin kabur, Biosop lalu dengan cepat membunuh anak buah Crane yang coba menghalanginya dan akhirnya berhadapan 1 lawan 1 dengan Crane. Di akhir pertarungan, Crane mengatakan bahwa Biosop tidak dapat selamat dari ledakan kapalnya. Namun mengejutkan, Biosop lalu masuk kembali ke dalam kapal dan tak lama kemudian ledakan pun terjadi yang menghancurkan seluruh kapal. Berada di kapsul penyelamat itu, Gina lalu diselamatkan dan dibawa ke darat, sedangkan Biosop dinyatakan mati akibat ledakan yang terjadi karena mereka tidak bisa menemukan mayatnya. Singkat cerita, setelah semuanya terjadi, Gina lalu kembali mengurus organisasinya di Kamboja, sedangkan Mei tetap tinggal di pulau kecilnya di Thailand. Namun, hal tak terduga kembali terjadi. Ketika sedang mengajar, Gina lalu melihat Biosop yang masih hidup dan datang mengunjungi tempatnya itu. Ternyata saat ledakan terjadi, tujuan Biosop kembali masuk ke dalam kapal adalah untuk bersembunyi di dalam tempat penyimpanan jangkar yang tidak bisa hancur karena ledakan itu. Dan saat malam hari, bangkai kapal dinaikkan, Biosop lalu diam-diam keluar dari sana. Melihat hal ini, Max merasa kagum dengan Biosop dan langsung menghapus rekaman CCTV tersebut agar Biosop tetap dinyatakan mati dan film pun selesai. Oke, sekian alur cerita film Mechanic Resurrection. Bagaimana menurut kalian tentang alur cerita film ini? Tinggalkan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa
like, dan subscribe. Sampai jumpa di alur cerita film lainnya.